Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita membahas ada satu pertanyaan yang menarik dari Bapak Bapak Eko Suhartono. Dok, apakah adenokarsinoma et regiogaster bisa langsung diberikan, maksudnya mungkin diberikan kemoterapi ke pasien tanpa harus operasi dulu? Sahabat sekalian, ini bahasan yang khusus tapi menarik. Pada penegakan diagnosis kanker itu ada namanya gold standard atau baku emas atau data yang harus ada baru diagnosis kanker bisa ditegakkan. Nah, baku emas tersebut adalah pemeriksaan histopatologi. Histopatologi adalah kita mengambil jaringan, kalau mungkin orang awam disebut daging ya, atau tumornya kita biopsi misalnya atau dieksisi, diambil sebagian, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Itu namanya histopatologi. Nah, itu kalau dari deskripsinya menyimpulkan ada kanker, itu namanya sudah tercapai baku emasnya atau tercapai gold standarnya, sehingga kanker sudah tegak. Kenapa ini saya jelaskan? Karena ada beberapa hal yang terkait. Misalnya ada yang pemeriksaan bersifat sitologi. Sitologi adalah memeriksa sel sama-sama di bawah mikroskop, tapi yang diambil bukan jaringan, tapi hanya sel yang terlepas. Jadi bukan daging yang diambil, tapi yang sudah debris-debris yang lepas. Misalnya contohnya adalah pap smear. Pap smear adalah pemeriksaan yang bersifat sitologi. Bisa ditemukan selnya normal, selnya prakanker, atau ditemukan selnya sudah kelas 5 sel kanker, tapi itu tidak boleh sebagai dasar penegakan diagnosa. Misalnya kanker paru-paru nih, ada yang sitologi juga, namanya bronchial washing. Dilakukan pembilasan di dalam bronkus, di dalam cabang-cabang paru-paru, tapi kita tidak bisa melihat mana yang harus dibiopsi diambil. Nah, cairan yang untuk washing, untuk mencuci tersebut, dilihat sel-selnya. Nah, ketika ada sel-sel kanker di situ, walaupun disebut sudah ada sel kanker, tetap belum bisa untuk menegakkan diagnosis. Jadi harus jaringan PA atau minimal ada imaging yang lain. Contoh lain misalnya, ada seorang wanita misalnya perutnya membesar karena berisi cairan, namanya asites. Nah, asites kan bisa disedot, dibungsi, kemudian di situ dilihat apakah di cairan tersebut ada sel-sel kankernya. Walaupun ternyata ada, tetap belum bisa menentukan diagnosis. Harus dilakukan dengan histopatologi. Jadi diambil jaringannya karena itu standar bakunya. Nah, pada kanker di gaster, di lambung, itu juga berlaku. Jadi kalau misalnya pada kasus yang tadi ditanyakan Bapak Eko, kalau sudah pernah dilakukan pemeriksaan dengan endoskopi, kamera yang dimasukkan lewat mulut masuk ke dalam, kemudian sudah dilakukan biopsi, maka bila didapatkan sel kanker, itu sudah bisa dilakukan penegakan diagnosis ada kanker di lambung atau gaster. Nah, pertanyaannya, apakah boleh dilakukan terapi, dalam ini kemoterapi, pada kanker lambung yang belum dilakukan operasi? Jawabannya boleh, tapi setelah ada biopsi. Jadi karena biopsi tersebut sudah bersifat histopatologi, sehingga banyak tentunya pertimbangan, apakah dilakukan operasi, misalnya dilakukan gastrektomi, diambil sebagian lambungnya, kemudian yang ada kankernya kemudian dilakukan repair lagi, itu banyak pertimbangannya. Namun demikian memang sekarang ini
termasuk pada kanker lain, asalkan diagnosis kanker itu sudah tegak, maka bisa diberikan kemoterapi sebelum operasi. Nah, kemoterapi yang diberikan sebelum operasi adalah tindakan utama, maka disebut kemoterapi neoadjuvan. Jadi, kemoterapi neoadjuvan adalah kemoterapi yang diberikan sebelum pengobatan yang utama. Misalnya pengobatan utamanya adalah operasi, tapi karena sudah tegak dan satu lain hal belum bisa dilakukan operasi, maka dilakukan kemoterapi dulu. Ada beberapa keuntungan diberikan kemoterapi neoadjuvan. Misalnya harapan utamanya adalah ketika dilakukan kemoterapi, maka kanker tersebut akan singkit, akan mengecil. Yang kedua, ketika dilakukan kemoterapi, maka langsung mempunyai efek bahwa sel kanker tersebut akan mati walaupun sebagian dan mengurangi risiko penyebaran atau metastasis. Nah, tentunya berbeda-beda antara disiplin ilmu, maka setelah dilakukan kemoterapi neoadjuvan misalnya 3 kali akan dievaluasi responnya, dan kalau sudah memungkinkan dan menguntungkan untuk pasien dilakukan operasi, bisa dilakukan operasi. Jadi memang demikian bahwa kemoterapi bisa diberikan apakah sebagai adjuvan terapi, artinya setelah operasi baru diberikan kemo, namanya kemoterapi adjuvan. Tapi kalau sudah tegak kanker tapi belum dilakukan operasi, diberikan kemo duluan, namanya kemoterapi neoadjuvan. Jadi mungkin demikian penjelasannya. Memang pada pasien kanker selalu pengobatan tersebut dilakukan secara tailored medicine, pengobatan yang dirancang untuk orang per orang. Kayak kita menjahit baju, walaupun mungkin nampaknya sama ukurannya, tapi yang paling bagus adalah dijahit dengan diukur masing-masing dengan karakter dan parameter yang ada pada pasien tersebut. Jadi demikian sahabat, silakan ajukan pertanyaan lagi, nanti kita bahas pada sesi ASMI Tanya Dr. John. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.